Kita semua tahu mengerikannya santet Sewudino yang menimpa Dela Atmojo. Kita tahu bagaimana Sri harus memandikan mayat di tengah hutan, terikat perjanjian mistis yang mematikan. Tapi, pernahkah kalian bertanya, siapa yang mengirim santet itu dan kenapa? Cerita ini tidak dimulai dari keluarga Atmojo, melainkan dari sudut pandang seorang pemuda bernama Sugik. Jika kalian jeli nonton Sewudino, Sugik adalah sopir yang mengantar Sri. Tapi di sini, Sugik adalah saksi kunci. Dalam thread Simple Man, diceritakan Sugik datang ke kediaman keluarga Kuncoro untuk melamar kerja. Bukan sembarang keluarga, Kuncoro adalah salah satu dari Traipitu, 7 keluarga besar, yang memegang paku bumi di tanah Jawa. Sangat kaya, sangat dihormati, dan sangat ditakuti. Sugik diterima bekerja sebagai sopir pribadi Arjo Kuncoro, kepala keluarga yang angkuh. Namun sejak hari pertama, Sugik merasakan ada yang salah. Rumah itu megah tapi hawanya dingin dan amis. Dan yang paling aneh, persiapan pesta pernikahan Intan Kuncoro, anak kesayangan Arjo. Normalnya, pernikahan dihiasi janur kuning sebagai simbol kebahagiaan. Tapi di rumah ini, Sugik melihat tanda-tanda yang berbeda. Tanda yang seharusnya menjadi peringatan untuk lari sejauh mungkin. Menjelang hari pernikahan Intan, teror mulai muncul secara halus. Di versi thread dan adaptasi ceritanya, Simple Man menggambarkan perang dingin yang mengerikan. Arjo Kuncoro tahu dia punya musuh. Dia tahu ada yang mengincar nyawanya. Tapi kesombongannya lebih tinggi dari rasa takutnya. Dia yakin pagar gaib Kuncoro tak bisa ditembus. Sampai akhirnya tamu tak diundang itu datang. Bukan manusia yang datang mengetuk pintu, tapi kiriman gaib. Ada satu adegan ikonik di mana makanan untuk pesta mendadak busuk dalam hitungan detik. Nasi menjadi basi, daging mengeluarkan belatung. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah deklarasi perang. Malam itu pun tiba. Malam di mana sejarah keluarga Kuncoro dihapus dari peta. Dalam utas Simple Man, ini digambarkan dengan sangat kaos dan brutal. Satu persatu anggota keluarga Kuncoro tewas dengan cara yang tidak wajar. Ada yang muntah darah hingga kehabisan cairan, ada yang tubuhnya melepuh seperti terbakar api tak terlihat. Serangan itu dikenal sebagai santet Rogot Nyowo. Santet yang memakan nyawa secara langsung dan brutal. Sugik yang saat itu hanya seorang sopir, terjebak di tengah neraka itu. Dia melihat bagaimana Arjo Kuncoro, orang yang paling sakti di rumah itu, tidak berdaya melawan kekuatan yang dikirim oleh musuhnya. Siapa musuhnya? Ya, tersirat kuat bahwa ini adalah ulah keluarga Atmojo yang bekerja sama dengan entitas gelap, Sabdo Kloncoko. Intan Kuncoro, sang pengantin, menjadi korban yang paling tragis. Dia tidak mati begitu saja. Dia disisakan untuk membawa penderitaan, sebuah penderitaan yang nantinya akan menjadi hulu ledak dendam di masa depan. Inilah poin penting yang bikin merinding. Pembantaian Janur Ireng bukan akhir cerita, tapi awal dari Sewudino. Arjo Kuncoro tewas. Keluarga Kuncoro hancur. Namun, ada satu yang tersisa, dendam. Kutukan yang menimpa Dela Atmojo di masa depan, cucu keluarga Atmojo, adalah karma atau balasan dari apa yang dilakukan keluarga Atmojo terhadap keluarga Kuncoro di malam Janur Ireng ini. Sugik dibiarkan hidup bukan karena belas kasihan, tapi sebagai saksi. Dia adalah pesan berjalan. Itu sebabnya di Sewudino, Sugik terlihat sangat trauma dan patuh pada keluarga Atmojo. Karena dia tahu persis apa yang bisa mereka lakukan. Dia melihat sendiri bagaimana satu dinasti keluarga dihapus dalam satu malam. Kisah Janur Ireng mengajarkan kita satu hal mengerikan tentang dunia Simple Man. Di atas langit masih ada langit, dan di atas kekuasaan manusia ada perjanjian iblis yang selalu menagih bayaran. Keluarga Kuncoro mungkin sombong, tapi cara mereka dihabisi menunjukkan betapa gelapnya hati manusia yang didorong dendam. Janur Ireng adalah simbol bahwa kebahagiaan bisa berubah menjadi duka paling kelam dalam sekejap mata. Bagaimana menurut kalian?
apakah tindakan keluarga Atmojo menghabisi Kunchoro bisa dibenarkan demi kekuasaan? Tulis teori kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Cerita Jam 2. Tidurlah yang nyenyak, jika bisa,